Ada makan, kita makan. Gak usah ngomel. Gak ada makanan, puasa. Asik gitu hidup. Hatinya terjaga terus. Ada pisang, makan pisang. Ada apel, makan apel. Nggak ada, semua puasa. Gitu. Paling enak tuh sana anak-anak kos. Ada yang pernah tanya ke saya, dokter, saya anak kos, gimana caranya supaya, kan ini saya budgetnya sedikit, anggaran sedikit, anggaran terbatas. Oh, Masya Allah, saya bilang justru malah bagus. Anak kos tuh paling gampang hidup sehat. Caranya gimana? Banyakin puasa. Nanti kalau buka puasa, datang ke masjid. Nah gitu. Ya, Islam tuh sangat low budget dalam hal kesehatan. Wakulu, washrobu, wala tusrifu. Makan, minum, tapi jangan berlebihan, kata Allah. Ada orang, kadang-kadang banyak orang bilang, seseorang gitu, kok kayaknya kamu gemuk banget, tapi ternyata dia nggak gemuk, tapi badannya berisi. Karena ada orang dengan berat badan 70 kilo ya misalkan ya. Tapi yang satu 70 kilo orang pertama ini lemak totalnya itu sedikit. Lebih banyak massa ototnya. Dengan orang yang 70 kilo dengan lemak total yang lebih banyak dan massa otot yang sedikit. Dua-duanya sama 70 kilo, tapi di sini yang lemaknya sedikit, ini lemaknya sedikit, massa ototnya banyak, ini lemaknya banyak, massa otot sedikit. Biasanya kalau yang sudah mulai turun berat badan tuh glember-glember itu di badannya. Nah itu harus diapain itu? Dilatih dengan latihan beban. Ya, maksudnya angkat barbel bukan. Push up tuh latihan beban. Beban menggunakan badan kita. Push up, squat, plank itu kan latihan beban. Ya, ya seperti itu. Ibu saya sakit osteoporosis, dianjurkan untuk operasi. Sekarang mulai terapi apel dan serai, tapi juga masih minum obat. Sebaiknya lanjut terapi tadi atau lanjut atau off? Lanjut aja nggak apa-apa. Ya, yang jelas tadi osteoporosis itu kan jadi gini, teman-teman, saya pengen ngajarin begini pola pikirnya sih ya. Ketika kita melihat satu penyakit, kira-kira root cause-nya apa? Akar masalahnya apa? Osteoporosis. Kan pengapuran. Pengapuran itu yang saya pahami salah satu indikat atau penyebab atau yang memicunya adalah asam badannya gitu loh. Asam badannya. Maka kita lihat apa yang Allah ciptakan. Contoh mungkin kayak begini. Ini kan seledri, ini kan apa ya? Seledri apa nih? Bukan. Ini nih. Seledri kan? Seledri ini subhanallah salah satu sayuran yang sangat tinggi kalsiumnya. Kalau kalsium dia tinggi, otomatis sifat dia alkali, basah. Kenapa bayi? Baik. Kenapa bayi 0 sampai 6 bulan bau badannya tuh asik? Ya kan? Karena dia minum ASI. Ada apa dengan ASI? Bapak Ibu kalau pernah cek ASI, ASI itu pH-nya sama kayak air zam-zam. Ya, air zam-zam itu pH-nya sekitar 8,3, 8,4 lah, alkali banget. Ya. Ketika bayi itu sudah mulai 6 bulan ke atas, ibunya ngasih makanan pendamping. Ya, kalau makanan pendampingnya itu kecenderungan yang makanan olahan, makanan kemasan, asam badannya tuh, nanti bau badan bayi itu. Fesesnya sudah mulai tidak sewangi dulu. Nah gitu. Apalagi kalau bayinya 6 bulan ke atas sudah dikasih nasi goreng, nggak mungkin juga sih. Ya. Pokoknya yang semasem, ya. Dari mana bisa kita menemukan itu yang basah-basah? Ini semua kan basah ini, alkali. Dan ikatan gen kita itu berada pada ikatan alkali, gitu loh. Kanker terjadi kalau asam. Maka coba lihat, kita tadabur ya, antara sayur kayak begini, buah kayak begini misalkan ya. Anda lihat, ini kan kita mencoba melihat bagaimana tanda-tanda kebesaran Allah, teman sekalian. Antara buah sayur kayak begini dibandingkan dengan daging hewan, banyakkan mana? Banyakkan mereka. Ya kan?
Itu sebabnya kalau sesuatu yang banyak itu kita sering dapatkan, lebih banyak atau lebih sering konsumsi ini daripada yang itu tadi. Maka daging itu sebenarnya tidak konsumsi tiap hari pun nggak masalah. Yang kita konsumsi banyak tiap hari ya mereka ini. Gitu loh. Untuk apa? Untuk mempertahankan ikatan gen yang berada pada pH yang pernah saya baca itu bahkan 9 sampai 10 coba. Alkali sekali gen gitu itu. Ya seperti itu. Ya, dia bisa turun pH-nya gara-gara apa? Bukan makanan, tapi ini. Sedih, benci, marah, hasad, segala macam yang kayak gitu tuh bisa menurunkan pH. Gitu loh. Ya, jadi hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan emosi. Kalau nggak perlu kita mengeluarkan emosi, jangan emosi. Diam aja. Kan Nabi memberi petunjuk. Marah. Jangan marah, kata Nabi. Untuk apa marah? Nabi itu marah nggak? Marah. Tapi urusan agama aja beliau marah. Jadi marahnya dapat pahala. Anak misalkan di rumah misalkan dia bawa gelas itu baru kita beli misalkan dan harganya mahal, tiba-tiba pegang sama dia dimainin pecah, buat apa marah? Gelas ini misalkan ada ajalnya dia ada di tangan anak kita, gitu loh. Jaga hatinya, nggak perlu marah. Ngapain juga marah-marah? Mobil Anda ditabrak misalkan, kira-kira nabrak sengaja nggak? Insya Allah sih nggak sengaja, kecuali Anda lagi kebut-kebutan. Nggak sengaja. Marah, silakan aja marah. Tapi nggak ada guna juga. Ya. Saya pernah di Jakarta itu pernah ditabrak dari belakang gitu kan. Di tol, penyok. Wah, cukup dalam penyoknya. Apa yang saya kerjakan? Kabur saya. Ya, kenapa? Saya sudah yakin yang nabrak juga nggak sengaja kan. Gitu loh. Sudah fa'fu anhum, maafin aja mereka. Ya, kalau saya berhenti juga, tolnya macet, ngapain? Dulu, asik hidup kayak gitu sekalian. Ya, jadi apa? Ada makan kita makan, gak usah ngomel. Gak ada makanan puasa, asik gitu hidup. Hatinya terjaga terus. Ada pisang makan pisang, ada apel makan apel. Nggak ada semua puasa. Gitu. Paling enak tuh anak-anak kos. Ada yang pernah tanya ke saya, dokter, saya anak kos, gimana caranya supaya, kan ini saya budgetnya sedikit, anggaran terbatas. Oh, masya Allah, saya bilang justru malah bagus. Anak kos tuh paling gampang hidup sehat. Caranya gimana? Banyakin puasa. Nanti kalau buka puasa datang ke masjid. Nah gitu. Ya, Islam tuh sangat low budget dalam hal kesehatan. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan, minum, tapi jangan berlebihan, kata Allah. Cukupnya aja. Nggak perlu makan, jangan makan. Hari ini kan hari apa? Ahad. Kondangan kan? Nah, coba tuh nanti latihan. Kan di kondangan tuh semua jenis makanan ada kan? Coba latihan, jangan makan berlebihan. Datang ke sana, minum air putih, makan buah sedikit, makan sayur, dikit, selesai pulang. Kalau Anda bisa mengontrol rasa lapar, Anda bisa mengontrol yang lain. Itu Pak Bu. Nanti sebabnya kalau laki-laki itu ya, salah satu kenikmatan laki-laki itu apa? Kencing. Asik kan? Bukan laki-laki, perempuan gitu kan, terutama laki-laki ya. Salah satunya. Maka teknik ya untuk menguatkan otot panggul sama pinggang bagi laki-laki agar tidak langsung keluar saat berhubungan intim suami istri itu adalah menahan kencing. Itu dikenal sebagai kegel itu. Waktu maaf dia mau lagi pipis gitu kan, keluar urinnya, tahan. Semakin sering dia tahan, semakin kuat panggulnya. Nanti waktu maaf berhubungan sama istri, dia bisa tahan, bisa ngontrol. Gitu loh. Klasik. Dan Bapak Ibu perlu ketahuin ya, banyak masalah rumah tangga, bahkan perceraian, itu terjadi salah satu yang utamanya karena ketidakpuasan istri terhadap suami. Sekian tahun nikah, tapi suami istri tidak pernah merasakan orgasme. Gitu loh. Sayang. Gara-gara apa? Gara-gara suaminya nggak sehat. Ya kalau suami istrinya soleh, alhamdulillah dia bertahan. Tapi kalau yang nggak soleh, kadang-kadang ya minta cerai deh. Kenapa? Gak ada nikmatnya saya hidup sama kamu, misalnya gitu ya. Maka sering pernah saya sampaikan, jadi niatkan juga hidup sehat untuk memberikan nafkah yang terbaik untuk istri. Bapak-bapak nih, misalkan Anda kalau lagi minum air zam-zam, kan banyak minta itu rezeki macam-macam gitu kan. Minta juga, ya Allah kuatkan fisikku untuk memberi yang terbaik untuk istriku. Karena hubungan suami istri adalah sedekah.
Jima itu sedekah, ya. Kalau nasi putih organik boleh nggak? Andai tidak ada berasnya dicuci pakai garam boleh nggak? Ya boleh aja sih, tapi kalau apa? Saya sih lebih milih nasi yang masih anu ya. Ya memang nasi itu problemnya apa? Selain seratnya yang kurang, gula yang tinggi, kan ada lagi tuh logam beratnya dari pestisidanya. Jadi kalau Anda makan kayak maaf nasi coklat kayak begini, ya ini lebih, kalau yang saya tahu ya, nanti coba dilihat lagi, itu lebih tinggi seratnya daripada nasi putih biasa. Meskipun organik. Meskipun organik. Apalagi beras merah, atau beras coklat, atau beras hitam. Dicuci pakai garam, setahu saya nggak kuat. Kalau mau cuci pakai baking soda. Baking soda nggak cukup pakai agak apa garam.